Hai, kembali lagi channel gua Halim Utstim. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah seorang narapidana yang kita sebut aja namanya Bayu, yang ingin melarikan diri dari Nusa Kambangan, yaitu Alcatraznya Indonesia. Oke, gak usah lama-lama, stop kalian senyum, mari kita dengarkan kisahnya. Nusa Kambangan, pulau penjara yang dijuluki Alcatraznya Indonesia, terpencil perbatasan laut ganas dan dikelilingi hutan lebat yang tak ramah manusia. Bagi sebagian orang, ini bukan tempat hukuman, ini tempat mati pelan-pelan. Di Blok D Lapas Batu, seorang narapidana bernama Bayu sudah 7 tahun mendekam karena kasus perampokan bersenjata dan pembunuhan. Tapi bukan itu yang membuat namanya disegani. Bayu dikenal karena satu hal. Ia nyaris lolos dari penjara 5 tahun lalu. Kini ia merencanakan pelarian yang jauh lebih nekat. Hutan, ombak, sipir bersenjata, semua kaya tantangan Tuhan, bisik Bayu ke teman selnya, seorang pria tua bernama Samin. Tapi nggak ada yang mustahil, setiap tempat pasti punya celah. Ini Nusa Kambangan yuk, lo pikir ini kampung? Bayu tersenyum, justru karena bukan kampung, tempat kayak gini biasanya penuh rahasia. Bayu sudah mencatat semuanya sejak 6 bulan lalu. Jadwal patroli sipir, rotasi jam, makan, kelemahan sistem CCTV, bahkan celah kecil di dinding dapur tempat napi bisa melemparkan tong sampah ke truk pengangkut. Tapi dia tahu kabur dari dalam tembok hanya setengah dari masalah. Keluar di sana menuju hutan lebat, rawa beracun, dan lautan penuh arus. Dan Bayu tidak bisa pergi sendiri, ia butuh tim. Setiap sore, Bayu dan 2 napi lain, Togar, yaitu mantan marinir pembelot, dan Karyo, mantan pembuat bom rakitan, berkumpul berpura-pura jemur baju. Sambil mengobrol, mereka menyusun rencana dalam kode. Jalur paling masuk akal lewat pembuangan dapur, tapi lubangnya cuma cukup buat orang kurus, kata Bayu. Kita kurus semua sekarang, jawab Togar. Rasanya udah setahun makan cuma jagung basi. Karya mengangguk. Setelah keluar, kita ke barak tua di belakang mes sipir. Ada gudang perahu tua, kadang dipakai nelayan warga sipir. Samin menambahkan, air laut pasang sekitar jam 3 pagi. Itu waktu kita harus nyebrang. Mereka tahu rencana ini gila. Tapi lebih gila lagi hidup sampai tua di sini tanpa harapan keluar. Tanggal 17 Agustus 2024, upacara kemerdekaan diadakan di lapas. Semua sipir sibuk. Para napi dikumpulkan di lapangan. Di tengah kekacauan kecil, Karyo membuat ledakan kecil di kamar mandi, di barak dengan bom buatan dari pembersih kloset dan baterai. Ledakan itu mengalihkan perhatian sipir selama 5 menit. Cukup untuk Bayu dan Togar menyelip ke area dapur dan membuka saluran pembuangan yang sudah mereka lemahkan bautnya selama berminggu-minggu. Mereka merangkak seperti ular, tubuhnya berlumur-lumpur dan kotoran. Lubang itu gelap dan penuh tikus. Tapi saat keluar di bawah mobil truk pengangkut sampah, mereka tahu tengah dari rencana berhasil. Bayu berbisik, tinggal 2 langkah lagi. Langkah pertama menyelip ke gudang perahu tua, langkah kedua menyeberang ke daratan utama. Tapi saat mereka sampai di gudang, perahu hilang. Gawat, ini di luar rencana, gumam Togar. Tenang, kita masih bisa improvisasi. Bayu mengendap masuk ke dalam gudang. Masuk ke dalam gudang menemukan beberapa jerigen kosong, papan kayu, dan drum besi. Mereka mulai merakit dadakan dengan tali, kain sobek, dan semua yang bisa mengapung. Rakit darurat, tapi kalau diterjang ombak, wassalam, ujar Togar. Sementara itu, Samin dan Karyo yang lolos belakangan
akhirnya menyusul dari balik semak. 4 orang kini berdiri di tepi laut, jam menunjukkan pukul 02.51. Bayu menatap langit, bulan mengintip malu di balik awan. Waktunya sekali gagal, kita nggak cuma mati, kita akan jadi contoh dikubur diam-diam, ucapnya. Rakit buatan mulai bergerak perlahan. Ombak menggoyang-goyang seperti angin menelan arus kuat untuk mendorong mereka ke arah timur. Bayu memegang papan dayung, tangannya berdarah karena tambang kasar. Togar menutup drum yang bocor dengan lututnya. Karyo membaca arah bintang. Samin hanya diam memeluk tubuhnya yang menggigil. Kita harus lepas dari pusaran arus ini. Kalau enggak, kita malah ke Samudra Hindia, teriak Karyo. Tiba-tiba brak. Sebuah papan rakit lepas dan tubuh Samin hampir jatuh ke laut. Bayu menarik napnya cepat-cepat. 1 jam lagi kita udah deket pesisir Cilacap, ujar Togar sambil melihat gugusan lampu dari kejauhan. Tapi mereka belum tahu pelayaran mereka sudah diketahui. Di pos Nusa Kambangan, seorang sipir menemukan ventilasi rusak saat patroli pagi. CCTV mati di blok dapur. Saat mereka memeriksa sel satu persatu, 4 sel kosong. Alarm dibunyikan, Polda Jawa Tengah dikontak, kapal patroli dikerahkan. Salah satu tim SAR melihat rakit kayu di luar, sekitar 800 meter dari garis pantai. Tapi saat kapal mendekat, rakit itu kosong. Hanya ada sepotong celana tahanan dan bekas darah. Pantai Teluk Penyu masih diselimuti kabut pagi ketika 4 pria itu menyelip dari balik hutan bakau. Tubuh mereka penuh lumpur, pakaiannya compang-camping, dan napas mereka seperti tertinggal di tengah laut. Seorang nelayan tua memandang dari kejauhan, curiga tapi tak bertanya. "Lo yakin kita aman?" bisik Togar, menggertakkan gigi karena kedinginan. "Untuk sekarang," jawab Bayu pelan. "Tapi kalau kita nggak bisa lama di sini, polisi pasti udah keliling." Mereka berempat berjalan menyusuri pematang tambak, menghindari jalan besar. Di belakang mereka, suara sirine samar mulai terdengar, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang. 3 jam kemudian, dia berada di kota Cilacap. Di pusat kota, berita pelarian 4 narapidana dari Nusa Kambangan telah tersebar luas. Wajah Bayu, Togar, Karyo, dan Samin terpampang di televisi. Disandingkan dengan kata-kata sangat berbahaya, warga diminta melapor jika melihat orang mencurigakan. Tugas berpakaian preman menyisir pantai, terminal, dan jalur pelabuhan. Tapi 4 buronan itu sudah selangkah lebih maju. Mereka telah menyusup ke sebuah rumah kosong di pinggir rel kereta tua, tempat Karyo pernah tinggal sebelum ditangkap. "Rumah ini milik om gua, udah lama kosong. Tapi masih ada sisa baju dan motor tua," jelas Karyo. Bayu membuka lemari. "Kalau kita mau hidup, kita harus jadi orang lain." Bayu mengenakan jaket hitam bekas, menyembunyikan tato-tato lamanya. Samin dicukur habis, Togar mengenakan topi lusuh, dan Karyo memodifikasikan wajahnya dengan luka palsu dan dari lem dan jelaga agar terlihat seperti cacat. Mereka keluar rumah terpisah. Bayu menuju bengkel tua, berpura-pura jadi pencari kerja. Ia berbicara dengan logat berbeda, mendudukan saat berbicara. Samin menyusut ke masjid dan bersama marbot tua yang buta huruf, menawarkan bantu bersih-bersih. Togar menyelip ke kawasan nelayan, menyamar sebagai tukang tambal perahu. Hanya Karyo yang berani keluar malam, menyelip ke warnet dan membuka internet. "Ada boti kepala kita," bisiknya pada Bayu malam itu. 50 juta per orang. Bayu menatap langit. Kita bukan cuma diburu polisi, tapi juga diburu oleh siapa saja yang pengen kaya mendadak. Seminggu setelah pelarian, Samin tak pulang ke rumah persembunyian. Keesokan harinya, bukan di bawah jembatan layang, lehernya memar, tangannya patah. Berita menyebar, salah satu dari 4 narapidana tewas jatuh di jembatan. Bayu mengertakkan giginya. "Itu bukan jatuh, itu pesan." Karyo mengangguk. "Seseorang tahu tempat kita dan mereka bunuh Samin untuk buka pintu neraka." Togar mencengkramkan pistol rakitan kecil yang ia buat dari saku cangkang bengkel. "Kita harus pindah sekarang juga." Di tengah malam yang dingin, Bayu
menggelar peta lama di Cilacap di lantai rumah. Kita nggak bisa lari terus, kita harus kabur keluar Jawa katanya. Karyo tertawa sinis. Gila, dari sini kita belum jauh. Lo mau kemana? Bali, Kalimantan, Sumatera, kata Bayu. Ada kapal dari pelabuhan Wijayapura, jalan malam sering bawa hasil tambang. Lo bilang, lo pernah kerja di sini kan, Tong? Togar mengangguk pelan. Gue pernah bantu muatan kontainer, tapi kita harus punya ID, atau kita numpang dengan resiko mati kedinginan di kontainer logam. Bayu menatap keduanya, lebih baik dingin sebentar daripada mati perlahan di Nusa Kambangan. Tiga pria menyusup ke pelabuhan saat hujan turun. Lampu sorot pelabuhan menerobos kabut. Mesin-mesin besar menderu, kontainer diturunkan dari grad satu persatu. Bayu, Togar, dan Karyo menyelip di balik tumpukan peti kemas. Mereka tahu kontainer yang akan naik kapal Surya Laut 09 tujuannya Dumai, Riau. Kontainer nomor 42, muatan dan ban bekas, ada ruang cukup besar buat sembunyi, bisik Togar. Dengan cekatan, mereka masuk ke kontainer. Bayu menutup pintunya perlahan, meninggalkan celah kecil untuk oksigen. Detik-detik terasa seperti jam. Saat pintu terkunci dan kontainer mulai diangkat, mereka saling genggam tangan. Kita akan hidup, bisik Bayu. Namun dari kejauhan, seseorang mengamati mereka. Di dunia dalam kontainer berubah menjadi penjara besi yang lebih kejam dari lapas manapun. Udara cepat habis, napas Bayu mulai tersegal, keringat dingin membasahi punggungnya meski suhu dalam kontainer sangat dingin. Gak ada celah udara, kata Togar pelan, suaranya bergetar. Karyo membentur dinding logam, bangsat, kita dikunci buat mati. Bayu menahan batuk, tenang, ini bukan akhir. Lu masih bisa mikir. Kita dikubur hidup-hidup, Bay. Bayu menyentuh bagian dalam kontainer, tangannya menyusuri sudut-sudut sempit, lalu matanya bersinar saat ia menemukan baut kecil longgar di bagian sudut. Bantu gua, kita buka ini, katanya. Dengan paku, kunci, sepeda, dan gesekan tangan terakhir, mereka ketiganya mulai membuka baut kontainer. Tangan terluka, kuku tercabut, satu persatu, baut lepas. Dan akhirnya, tak. Seberkas udara segar masuk dari celah kecil. Kita punya waktu, tapi cuma beberapa jam, ujar Togar, menggenggam dadanya. Jantung gua udah kayak genderang perang. Kapal itu perlahan meninggalkan pelabuhan Cilacap. Tak ada yang menyadari bahwa dalam peti kontainer nomor 42, tiga manusia sedang bertarung dengan hidup dan mati. Bayu tak bisa tidur, matanya terus menatap dinding logam, membayangkan hidup di luar sana bebas, tanpa nomor tahanan, tanpa borgol. Karyo mengangkat kepala, lo masih yakin kita bisa hidup? Bayu menjawab dengan tenang, kalau kita bisa keluar dari Nusa Kambangan, kita bisa keluar dari mana saja. Petugas pelabuhan mulai membongkar kontainer. Saat peti nomor 42 dibuka, bau keringat dan darah menyembur keluar. Seorang pekerja kaget saat melihat dua tubuh tergeletak di sudut, pingsan, kurus tapi hidup. Dan satu pria berdiri lemah tapi tegak, Bayu. Di ranjang darurat, Togar dirawat, Karyo masih kritis, Bayu duduk di pojok ruangan dengan infus menempel di tangan. Dokter bertanya, kalian dari mana? Bayu hanya menjawab, kami korban kapal tenggelam. Dokter tak percaya sepenuhnya, tapi ia bukan polisi dan ia tidak melihat borgol, hanya luka. Namun sayangnya ada orang lain yang mengenali mereka. Seorang agen intel berpakaian sipil menyerahkan foto ke atasannya. Pak, ini Bayu Prakoso, buronan besar dari Nusa Kambangan. Dia di klinik pelabuhan. Sang atasan hanya mengangguk, jangan langsung tangkap, kita tunggu siapa yang bantu mereka. Mungkin mereka punya jaringan. Bayu sadar, ia tahu dirinya terdeteksi. Ia membangunkan Togar dan menyeret Karyo yang belum sadar ke becak motor sewaan. Mereka menyusup keluar klinik, meninggalkan alat infus, dan menuju daerah nelayan terpencil di tepi hutan mangrove. Di sana mereka bertemu seorang yang selama ini jadi hantu dalam rencana Bayu, yaitu Rina. Wanita itu mantan kekasih Bayu, seorang aktivis yang dulu membantu narapidana yang divonis tanpa pengadilan adil. Gue pikir lo udah mati, bisik Rina sambil memeluknya. Belum, tapi hampir, jawab Bayu. Rina memberikan mereka paspor palsu, uang, dan 2 tiket kapal nelayan menuju Malaysia.
Kalau kalian bisa lewat perairan Kukup, dari sana ada kapal lautan ke Thailand. Togar tersenyum lemah. Kalau kita sampai Thailand, gue mau buka warung soto. Bayu memandang langit malam, dan gue cuman pengen hidup tanpa harus pakai nama palsu. Mereka menaiki kapal kayu kecil. Bayu dan Togar duduk berdampingan. Karyo diletakkan di bagian belakang dengan selimut. Rina memeluk Bayu terakhir kalinya. Setelah ini aku nggak akan nyari lo lagi. Bayu tersenyum, karena aku juga nggak akan nyari masa lalu lagi. Kapal mulai bergerak, ombak menghantam jauh di belakang, lampu polisi mulai menyebar dari horizon. Tapi kapal kecil itu makin menjauh, makin hilang dari kabut. Seorang mengirim amplop ke redaksi majalah kriminal mingguan. Isinya hanya selembar foto, 3 pria sedang makan di warung kayu berlatar pantai tropis. Di baliknya tertulis, dari tempat di mana tak ada penjara, tak ada sipir, dan tak ada dinding. Kami bukan orang suci, tapi kami bukan budak sistem. Kami adalah bukti, bahkan di neraka masih ada jalan keluar. Tama. Oke, itu aja video dari gua. Kisah ini cukup menegangkan. Terima kasih guys. Sorry kalau ada salah kata, ntar gue potong ya. Thank you.